Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Nah, kalau ingat apa kebiasaan kita, kalau Pak Guru bilang selamat pagi, bilang pagi luar biasa, begitu ya anak-anak ya. Kita ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Baik, nah kan begitu kan bisa lebih semangat ya. Jadi pagi. Nah, ada yang terlambat ini. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Ya Pak. Nah, sudah siap untuk belajar atau belum? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, Pak Guru akan menyuruh salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saya minta tolong kepada Ibu Floren, Nah Floren untuk membaca doa, memimpin teman-temannya. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Guru? Oke, terima kasih Nah Floren. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak tujuan kita berdoa? Coba siapa yang bisa keluarkan pendapatnya? Saya, Pak. Ya, silakan Nah Suryana. Biar Allah bisa memberkahi pembelajaran kita dengan menerima ilmu. Oke, baik. Nah, itu jawabannya sudah bagus ya. Jadi intinya kenapa kita harus berdoa sebelum belajar supaya kita di dalam pembelajarannya bisa bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari hasil pelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian Pak Guru akan cek kehadirannya. Nah, ini semua kayaknya full di bangkunya ya. Nah, artinya sudah hadir semua. Hadir semua kan ya? Kita kelas nih Pak Rustan ini. Pak Rustan. Iya, hadir semua. Oke. Hadir juga. Nah, baik, sebelum kita memasuki pelajaran, Sudah Pak Guru. Sudah Pak. Iya. Oke, tunggu ya lagi ini nih. Wah, ini kayaknya videonya bermasalah ini. Jadi kita lanjut menyanyikan secara manual saja. Baik, kita sama-sama bernyanyi ya dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menjadi satu tanah air Indonesia. Oke, baik anak-anak, itu lagu wajib nasional. Nah, Pak Guru ingin bertanya kembali, kira-kira mengapa kita harus dalam memulai kegiatan pembelajaran kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib? Siapa yang tahu jawabannya? Biar kita cinta Indonesia Pak. Cinta Indonesia, bagus. Siapa lagi? Siapa tahu masih ada yang lain? Tidak ada? Oke, jadi tujuan dari kenapa kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebelum kita belajar adalah salah satu bentuk rasa nasionalisme kita. Kita sudah merdeka yang keberapa tahun negara kita? 7, Pak. Bagus sekali. Berarti anak-anakku semua sudah tahu bahwa negara kita sudah merdeka selama 7 tahun. Baik. Kalian tadi pagi siapa yang bangun sholat subuh? Coba angkat tangannya coba. Saya, Pak. Bangun sholat subuh semua ya. Oke. Iya, Pak Guru. Ada tidak yang melihat waktu dia bangun jam berapa kira-kira? Ada tidak yang ingat waktu? Iya, jam 5 Pak Guru. Jam 5 Pak Guru. Nah, ini sudah jam 3, Pak Sigi jam berapa? Jam 5, hampir sama semua ya. Nah, baik. Jadi apa yang kita tadi bahas berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang konversi waktu. Nah, adapun coba saya share screen dulu ya, Sudah terlihat anak-anak? Belum Pak Pak Guru. Mungkin. Sudah belum? Belum Pak. Sudah? Belum? Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Baik. Baik, jadi tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama melalui perbedaan
kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran waktu dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi yang berkaitan dengan waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui penugasan peserta didik mampu menganalisis. Nah, sekarang di slide kalian ada bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita pecahkan solusinya bersama-sama. Nah, mungkin saya minta kepada Nafloren graf pertama dalam teks bacaan tersebut. Silakan Nafloren. Ya Pak, lomba lari. Pagi ini peserta didik kelas 5 akan belajar materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK, yaitu lari cepat bersama Bu Anti. Bu Anti menjelaskan setelah belajar lari cepat, nanti akan diadakan lomba di akhir pelajaran. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Nafloren. Dari bacaan tersebut, nah kira-kira ada tidak yang menemukan apa-apa mungkin poin-poin yang ada di dalam bacaan ini yang akan menjadi permasalahan dalam pembelajaran hari ini? Siapa? Coba angkat tangan. Tentang jarak ya, Pak? Oh iya, apalagi? Karena di sini ada jarak ya. Kemudian siapa lagi coba? Tentang waktu, Pak. Oke, Sigit. Tentang waktu. Apalagi? Sudah? Nah, baik. Kecepatan, Pak. Oke, nah itu bagus ya. Jadi permasalahan yang ada di dalam teks bacaan terus tentang perbedaan, menganalisis perbedaan jarak, waktu, dan kecepatan. Kemudian karena di sini ada, saya lihat ini akan diadakan yang namanya praktek untuk lari cepat. Nah, jadi menghitung waktu berlari dari teman kalian di dalam kelompok. Baik. Nah, di sini ada ya. Nah, setelah membaca cerita lomba lari, permasalahan-permasalahan apa saja yang kalian temukan? Nah, yang tadi sudah tepat ya. Jadi diantaranya yaitu definisi atau pengertian dari jarak, waktu, kecepatan. Kemudian bagaimana cara agar memenangkan lomba lari? Karena tadi ada caranya. Kemudian apakah kecepatan mempengaruhi waktu? Oke. Nah, sekarang coba lihat. Sudah. Pak. Saya akan menunjuk jawab sesuai dengan benda yang ada di slide. Nah, Irawati. Ya, Pak. Ada? Ya, Pak. Oke, coba Nairawati ini yang gambar pertama, kira-kira ini gambar apa coba? Jam dinding, Pak. Jam dinding ya. Oke, kita cek sama-sama ya. Apakah benar tidak jam dinding? Kenapa nampak? Tunggu. Kenapa jadi? Oke. Nah, benar ya. Jadi jawaban dari teman kalian Irawati sudah benar bahwa gambar pertama adalah gambar jam dinding. Kemudian yang kedua, Rustan, coba Rustan. Ketua kelas ini, ketua kelas ini. Jam tangan, Pak. Jam tangan ya. Oke, kita cek sama-sama ya apakah benar atau tidak jawabannya Rustan. Oke, jawabannya sudah tepat ya. Adalah jawabannya Roslinda ini. Tidak ada suaranya dari tadi ini. Mana Roslinda? Ya, Pak. Ya, gambar apa ini, Nak? Yang gambar ketiga ini? Tidak pernah lihat begini, Pak. Tidak pernah lihat hal ini. Oke, siapa temannya yang lain mungkin yang bisa membantu Roslinda? Jamu eker, Flora Pak. lagi mungkin. Jamu eker yang bunyi-bunyi. Itu kalau dari bahasa ininya ya. Tapi kalau jam menurut bahasa Indonesianya ini adalah jam alarm. Ya, ini biasa digunakan untuk membangunkan kita. Ya, jadi nanti Roslinda nanti suruh beli orang tuanya ya supaya cepat-cepat bangun ya. Ya, Iya, seperti itu ya. Pak. Oke. Baik, kemudian Pak Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok yang sama. Oke, kemudian saya sebut saja namanya: Roslinda, Rustan, Suryana, Sulkifli, Ibu Nafloren dan Pak Sigit itu satu kelompok ya. Yang lainnya yang saya tidak sebut namanya tadi itu kelompok 2. Jadi 5 orang dalam satu kelompok. Baik. Sudah dilihat semua LKPD-nya, Nana? Sudah, Pak. Guru. Oke. Nah, baik. Jadi Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Nah, yang pertama adalah kalian akan dibentuk kelompok sebanyak 4 orang, kemudian
kalian akan menentukan jarak yang ditempuh untuk pada saat pelaksanaan. Nah, kalian disuruh akan membuat garis start dan garis finish. Kemudian salah seorang teman kalian dalam kelompok akan menghitung waktu berlari kalian. Kemudian yang lainnya, teman-temanmu yang satu akan menghitung waktu dengan menyalakan stopwatch atau penghitung waktu di HP-nya ya masing-masing. Kemudian nanti dicatat ke tabel yang sudah disediakan di dalam lembar kerja peserta didik. Nah, saya berikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan LKPD-nya selama 5 menit ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Baik, sudah semua ya, Nana? Sudah? Oke, mungkin saya tunjuk kelompok 1 dulu. Tadi siapa yang saya sebut namanya tadi? Pak Sul dan kawan-kawannya ya. Dari kelompoknya bisa menyampaikan hasil diskusinya pada pada kegiatan ini. Coba Sigit mungkin Sigit sebutkan nama temannya ya, Pak. dan waktu dia berlari. Ya. Waktu. Nama. Ya silakan. Zulkifli. Jaraknya tadi saya ukur Pak 50 meter. Terus kecepatannya saya lihat 10 menit Pak. Jadi setelah saya hitung waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit Pak. Oke, 5 menit ya. Yeah. Jadi Sul ini berlari sekitar sejauh 50 meter dan waktu yang dia butuhkan untuk berlari adalah selama 5 menit. Oke, baik. Bagus ya untuk Sigit ya. Nah, sekarang saya alihkan ke kelompok 2. Tadi siapa kelompok 2? Silakan. Mana ini yang kelompok 2? Oke. Jadi mungkin karena masih sementara mengerjakan, jadi kita lanjut saja pembelajarannya karena di dasar ataukah menjadi contoh bagi pengerjaan lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan ya. Nah kemudian, sekarang coba kita mengamati jam dinding ini ya. Karena di sini ada, coba saya minta kepada Sul, mana Sul ini? Bermain Pak di luar. Ya, kalau begitu pergi di kamar kecil. Maaf, saya tidak. Oke. Nah, kalau begitu Nak Musria itu? Iya, Pak Guru, mengamati jam dinding. Ani masuk sekolah pukul 7 pagi. Ani belajar di rumah pukul 7 malam. Kedua keterangan waktu di atas ditunjukkan dengan gambar jam yang sama. Tetapi dua kegiatan tersebut terjadi pada waktu yang berbeda. Penulisan keterangan seperti ini dapat dibedakan dengan cara penulisan tanda waktu notasi 24 jam. Sudah Pak Guru. Baik, terima kasih Nak Musriana sudah membacakannya. Nah, seperti yang dibacakan tadi, Musriana, bahwa jam ataukah keterangan waktu yang ada di slide ini ditunjukkan dengan waktu yang sama, ya. Cuman karena dalam artian keterangan waktunya yang berbeda. Contoh umpamanya ini karena menunjukkan 7 pagi, biasanya ditulis dengan waktu 07.00. Pada malam harinya biasanya ditulis pukul 19.00 untuk malam harinya. Karena seperti ini ya contohnya ya. Jadi pengukuran waktunya tanda waktu dengan notasi 24 jam. Dimulai setelah pukul 12 siang. Pukul 1 siang ditulis pukul 13.00 dan seterusnya hingga pukul 24.00 atau jam 12 malam. Oke. Nah, sejarah terkait dengan jadi itu tadi adalah contoh cara mengkonversi waktu. Nah, tadi ada istilahnya adalah jembatan ya, jembatan waktu tadi itu. Semoga kalian menyimak semuanya dan bisa memahami. Nah, kemudian dari video tersebut di LKPD kalian ada soal yang berkaitan dengan konversi waktu. Jadi silakan mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan petunjuk dari video pembelajaran yang Pak Guru putarkan tadi. Nah, di sini ada menganalisis waktu ya. Nah, Agung dapat mengelilingi lapangan selama 100 menit dan seterusnya. Nah, kemudian harus terlebih dahulu mengenal satuan waktu dan diantaranya yaitu 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik. Analisis sudah mengetahui cara menganalisis waktu. Pak Guru
akan memberikan soal evaluasi ya. Jadi silakan dikerjakan secara individu. Pak Guru berikan waktu selama 5 menit. Dan semoga kalau ada pertanyaan yang mungkin terkait dengan soal yang belum dipahami, silakan ditanyakan kepada Pak Guru. Silakan. Baik, mungkin sudah selesai ya untuk evaluasinya. Coba saya minta satu perwakilan dulu untuk menjawab nomor 1 sesuai dengan apa yang menjadi permintaan soalnya. Mungkin Ibu Roslinda ya? Nak Roslinda. Nomor 1-nya silakan, Nak Roslinda. Tapi Pak, lagi mengisi Kak ini lagi fokus Kak dengan mengisi lembar observasi. LKPD-nya ya. Oke. Nah, mungkin ada yang sudah punya di dalam pikirannya sudah tentang jarak waktu dan kecepatan. Ini hanya membedakan ya. Jadi tidak harus panjang, tapi kalian bisa memahami apa perbedaan yang mendasar antara jarak, waktu dan kecepatan. Oke, mungkin bisa diacungkan tangannya yang bisa. Oke. Baik, kalau seperti itu kita simpulkan sama-sama saja ya. Jadi antara perbedaan yang paling mendasar antara jarak, waktu dan kecepatan ya, yang pastinya dari satuan satuan waktunya itu adalah sentimeter ya, meter. Yang materi kita hari ini yaitu tentang detik, menit, jam. Satuan waktunya biasa adalah kilometer dan lain sebagainya ya, sepertinya. Nah, kemudian untuk mempelajarinya lebih lanjut lagi, Pak Guru akan memberikan tugas di rumah untuk kalian di buku siswa kalian sendiri. Paham ya anak-anak ya? Pak Guru. Baik. Nah, jadi mungkin pembelajarannya cukup sekian. Sebelumnya saya akan ataukah kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran. Siapa kira-kira yang bisa simpulkan? Kita simpulkan sama-sama ya. Saya Pak Guru. Oke, coba Sigit, coba apa yang kita pelajari yang kalian dapatkan hari ini? Misalnya waktu saya ke sekolah Pak Guru, makin lambat kecepatan saya berjalan ke sekolah Pak Guru, makin lama waktu yang saya perlukan untuk sampai Pak Guru. Betul sekali. Jadi waktu kita sampai ke sekolah itu tergantung dari ya cara jalan kita, apakah cepat, lambat, atau sedang ya. Jadi untuk mencapainya itu ya dibutuhkan pengetahuan kita tentang konversi waktu. Nah, bagus sekali ya jawabannya Sigit ya. Semoga yang lain juga dapat memahami materi pada hari ini seperti Sigit tadi sampaikan. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya minta kepada ketua kelasnya ya. Mana tadi Rustan? Ya, terima kasih Pak. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nak Rustan. Mungkin pada hari ini cukup sekian di pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya, dan semoga kita bertemu di kesempatan selanjutnya pada esok hari. Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.